Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Jasub Channel. Ini perdana, asik perdana. Oke, kita relax aja teman-teman. Jadi asal muasal kenapa ini saya ciptakan, karena nanti ada sesinya sendiri. Oke ya. Jadi kita mau bahas masalah cache. Itu apa sih cache itu dan hubungannya dengan hard disk atau SSD. Jadi gini, sebelum kita bahas ke situ, aku mau meluruskan bahwa konsep cache di sini adalah khusus untuk kasus di penggunaan aplikasi ya, teman-teman. Nah, jadi kasusnya itu beberapa hari yang lalu itu tiba-tiba laptopku itu sering boost pin. Jadi aku baru nyalain Laragon, boost pin, Laragon, boost pin. Kenapa ya? Nah, akhirnya saya ngetes. Pas dia udah nyala, sebelum panas itu aku cek HDD normal. Baru pas aku mau mindahin data dari C ke HDD, disitulah blue screen terjadi. Aku udah duga ini SSD kena. Wah, panik aku di situ teman-teman, karena data pemrograman masih di situ. Itu salah satu alasan kenapa saya nggak merekomendasikan dalam satu device cuman ada 2 jenis storage. Dan kalau bisa kita harus rutin membackup data. Nah, jadi aku sempat panik, akhirnya laptop itu saya matikan dulu, saya dinginkan. Setelah udah, saya nyalakan kembali. Jadi ketika aku nyalakan kembali, kondisi masih dingin, adem. Aku ngopi data dari HDD ke SSD itu bikin langsung blue screen. Udah ketebak ya gambarannya ya. Tapi ketika aku nyalakan yang kedua kali, data dari SSD aku langsung pindahkan semuanya, yang penting-penting itu ke HDD, itu nggak masalah. Tetapi readingnya itu kecil banget teman-teman, cuma 5 Mbps. Padahal SSD ini termasuknya bukan yang biasa ya, jadi bukan yang low yang medium ke low. Jadi khusus buat proyekan-proyekan gitu, aku memang memberikan kondisi kualitas device yang terbaik ya, kayak contoh yang di Lenovo yang pertama yang di bin Abiru. Nah itu aku pakai Samsung Evo. Nah terus yang satunya lagi aku kasih dari tim Elite. Nah itu dia termasuk bagus juga, dan memang harganya mirip sama Samsung gitu, makanya aku percaya aja tuh, karena memang laptop itu hanya bisa mendukung ukuran yang 2242, jadi kecil banget SSD-nya. Dan yang kebetulan waktu itu di zaman itu ya hanya tim Elite yang menyediakan ukuran SSD M2 dengan size 2242. Ya udah, aku pakailah dia. Oke ya. Sembari ini cerita dulu teman-teman, sebelum kita bahas ke cache. Apa itu cache kan itu kan? Nah, dipakai 2 tahun koit teman-teman. Panik aku kan. Nah, setelah aku telusurin, kita harus menelusuri kayak gitu tuh, merekam jejak kegiatan kita sehari-hari. Jadi aku kan sering banget ngedit menggunakan aplikasi dimana itu caching tuh sangat deres di situ. Deres itu sangat penting banget. Jadi kayak contoh ngedit video, web programming, karena waktu ngedit front end sama back end, aku kan harus ngeliat perubahan totalitas di web browser kameranya seperti apa. Ketika ada perubahan, otomatis browser harus merefresh cache-nya kan ada fitur di browser itu ketika kalian pengembang itu ada namanya inspect element ya teman-teman. Inspect element ini ya, kan ada di network ini disable cache kan. Nah kalau kita itu kan, kalau misalnya mekanisme web itu sebenarnya udah bagus, sangat bener, karena membantu klien terkait data itu agar mereka nggak deras, karena dia berat di awal konsepnya gitu. Jadi ketika JS nya belum di load ya dia harus download dulu, tapi ketika sudah ada dia nggak perlu download, jadi disimpan di caching. Cuman ketika kita ada perubahan, cachingnya kan mau nggak mau di refresh, harus diupdate dengan yang data yang terbaru. Nah itu harusnya gini caranya, di hard reset. Atau biasanya browser itu ada masa aktifnya, berapa hari nggak dipakai, pas kita buka itu lagi dia akan berusaha untuk mengambil yang terbaru, informasi yang terbaru. Ini datanya soal update baru sih kan gitu kan. Misalkan data baru, dia baru ngambil ini, tapi itu butuh lead time atau ada event trigger tertentu gitu loh. Cuma kan pengembang itu kan dia pengen langsung directly ingin ada perubahannya. Nah, ada beberapa metode cara ya.
Ya salah satunya aku menggunakan seperti ini. Jadi aku empty cache dan hard refresh. Jadi kan dia ambil lagi gitu. Jadi ya teman-teman ya. Nah, dan defaultnya browser itu meletakkan cache di mana? Ayo, kalian misalkan tinggal next dong. Emang ada ya browser ketika di next dia milih lokasi program filenya di mana? Ada dengar nggak? Itu kalau nggak salah kalau cuma ada di aplikasi yang ini deh, yang umum aja kayak format factory kita bisa milih kan. Tapi Google Chrome, Edge apalagi itu kan bawaan dari Windows. Nah itu langsung naruh di bagian local TMP. Nah local TMP itu kan di mana? Di C teman-teman. Gini, di user, misalnya kita pakai main over ini ya. Nanti ada apa ya? Folder hide tersendiri TMP di dalam situ. Dan ini kan di C. C ini apa? Kita cek C nya apa? C nya SSD teman-teman. Void lah dia. Apalagi aku sering banget nonton video YouTube yang durasinya tuh bisa sampai 22 jam gitu. Aku sering banget. Jadi aku nonton 4 jam, nanti kadang suka di skip, nanti lanjut lagi sejam misalnya lagi episode seru toh, bagian yang serunya. Kayak contoh kayak game Dying Light 2 itu aku udah nonton sampai hatam, jadi nggak perlu main. Nah itu ada yang tipikal suka gitu teman. Jadi yang penting aku tahu plot ceritanya kayak gimana, oke gitu ya, soalnya kayak gitu ya. Yaudah aku nggak main. Berat juga sih, di PC juga nggak kuat. Nah terus ada kayak ya pokoknya yang durasinya panjang. Bayangkan itu terjadi terus ya. Ada kayak Red Dead Redemption yang bisa sampai 2 hari kan, itu kan 48 hour kan itu kan. Waduh. Nah itu jadi belum ada 2 tahun dia udah kok. Sedangkan si Samsung dia masih hidup. Aku pelajarin lagi, ternyata yang tipe itu pakai layar 3. Si Xiaomi ini tuh pakai layar 2. Pantesan memang dari secara harga price itu memang mahalan Samsung selisih sampai angka 3 atau 4 lah. Tapi waktu itu dengan di masa waktu beli itu mahal banget teman-teman. Aku kayak bener-bener habis-habisan itu membuat di SSD waktu awal-awal masih rilis ya. Nah pas yang di Tim Elite ini aku percaya aja karena kan harganya mendekati Samsung, selisihnya nggak jauh. Ternyata dia masih di level 3, makanya kan dia kuat duluan, si Samsung masih kuat. Cuman pas ironisnya pas aku tahu kayak gitu, ya mau nggak mau aku harus lepas si Samsung tak update cachingnya. Nah apa itu cache? Cache jadi kayak gitu teman-teman. Aplikasi ketika dia melaksanakan suatu kinerja itu, kalau bayangan ya eksekusinya itu diletakkan di RAM semua, ini sangat sulit teman-teman. Sometimes dia butuh namanya caching. Contoh gini, misalkan database apa ya, Excel, ketika apa namanya, kalian ingat ya ketika kalian tiba-tiba listriknya mati sendiri, Microsoft Excel tuh langsung ngasih tahu ini loh, kamu tadi terakhir tuh buka ini. Nah buka ini tuh sebenarnya dari caching. Jadi ketika kamu berhasil save, cache-nya dihapus. Itu kan ada proses writing sama reading, terus upgrade ke file barumu, yang file lamamu yang cache-nya udah tadi sebagai alat bantu buat jaga-jaga misalkan terjadi listrik padam atau semacam, itu baru dihapus ketika prosesnya berhasil. Tapi ketika itu enggak, dia akan tetap ada karena nggak ada delete-nya, skip proses delete karena listrik udah mati duluan gitu loh. Nah makanya ketika Excel itu dinyalakan lagi, oh dia kebaca nih, oh ada cache nih, berarti sebelumnya pernah buka, oh filenya ini. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi sampai misalkan kalian baru ngedit sampai sampai Z misalkan, terus ini apa tadi ya, keluar ini apa sih, again this sponsor, oh hari ini ya kasar sebelumnya ya, baru tahu loh. Nah jadi misalkan dianya mati mendadak, cache-nya nggak kehapus. Tapi misalkan dia nyala lagi, dia ngecek, oh cache-nya ada nih, berarti udah pernah buka ini. Tapi misalkan kalian ngeditnya sampai Z, tapi yang baru kesimpan di cache itu baru sampai X. Pada saat aplikasi dibuka kan mati lampu nih, ya tetap yang tampil sampai X, Z-nya nggak kesimpan. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Itu sangat tipis karena itu timing, makanya timing. Jadi aplikasi sendiri, bayangkan kalau dia tiap detik melakukan save, itu berat banget teman-teman buat harddisk. Makanya cache pun itu ada timeoutnya, misalkan tiap berkala ya, jadi tiap berapa menit, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, nah itu saving jadi memperbarui cache. Tapi ketika kalian trigger save, jebret gitu, nah cache-nya ini berarti dihapus.
Ada yang tipikalnya dia dihapus ketika kalian tutup filenya, jadi buat jaga-jaga ada duplikat. Bayangkan filemu ukurannya 50 MB, satunya 50 MB, sama-sama 50 MB. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, aku akhirnya nyari searching di internet, ternyata ada caranya. Karena waktu itu berhubung aku mengembangkannya kan pakai basicnya kan ini ya, Microsoft Edge yang terbaru, karena yang terbaru menurutku itu sudah sangat cukup. Di sisi lain dia menggunakan engine Chrome dan itu sudah sangat dukung banget buat aku kan, karena aku dulu biasanya pakai Chrome, aku mau Mozilla itu masih kurang familiar ya, kurang enak aja sih, karena memang di Mozilla itu terbatas. Kayak contoh bagian scroll bar, waktu aku ngedit standar aku kan pakainya dark theme, tema dark. Aku suka banget yang dark karena buat di mata itu nggak sakit dan nggak merusak banget. Jadi aku biasanya kalau klien nyaranin pakainya dark theme, jadi naik terang-terang itu kasihan, dia nggak akan idle di teman layar tuh nggak akan lama, susah karena matanya kasihan cepet. Aku biasanya nyaranin kayak gitu. Nah, itu buat di Mozilla itu nggak bisa, coba cari deh, itu nggak bisa di custom teman-teman ya, standarnya cuma color ya kayak gitu aja, jadi bawaan aja, paling kan border radius, tapi nggak bisa kita custom menggunakan template kita sendiri gitu loh. Jadi nggak ada beberapa kayak flexnya itu dia nggak bisa gitu, memang nggak disupport sama Mozilla gitu. Nah, karena belum aku pakai Edge, aku cari cara supaya ini chatnya gimana ya, pindahin kan, ternyata triknya gini teman-teman. Ini ya, jadi kalian buka registry editor. Kalau ya kalian biasa buka tuh regedit, ingat regedit ya, regedit ini itu bisa, itu kata kunci yang menuju ke sini. Related to regedit ya harus MSI ya, karena emang dia nama aslinya regedit.msc. Jadi bisa juga pakai run, jadi kan run ini terus regedit, atau ya Windows R, jadi kalian ketik di keyboard Windows tahan R, nah terus regedit. Oke ya, terus kalian buka ini ya, HC local machine, ini kalian harus admin teman-teman. Jadi ini bukan admin, kalian ngesetnya di user, misalkan usernya kalian pakai user yang klien ini atau ya yang tamu lah, visitor lah ya, kalian ngeset cuma di visitor doang gitu. Misalnya yang bagian admin, jadi dia buka local machine, software, ini policy, nah terus Microsoft. Nah nanti di dalam Microsoft ini nggak ada namanya folder Edge, itu kalian nggak usah takut, tambahkan aja nama key, bukan folder. Aku ini gambarnya mirip folder sebenarnya, tapi di sini nyebutnya key dia nih. Jadi kalian buat key baru, ini contoh nih, new key, nah, ini kayak gini, tambahin ke folder. Aku jadi familiar folder gitu, kita hapus aja. Jadi buat baru aja, namanya Edge. Nanti di dalam Edge kalian buat string baru, ini namanya this chat here. Nah oke ya, setelah kalian buat ini kan datanya masih nggak ada nih. Nah ini dari mana nih di chat on Edge? Nah, ini kalian buat sendiri. Jadi kayak contoh nih, aku lihat di ini task manager yang HDD itu adalah local disk D sama E. Ini HDD eksternal, nah berarti D sama E, makanya tuh taruh di D. Oke, coba ya, ini D, nah ini chat. Aku kumpulkan semua chat ada di sini, baik IDM. Nah bagi kalian suka punya IDM ayo, chatnya itu lumayan loh, dikira download itu chatnya ditaruh di ini D, di C itu di lokal temporary. Nah ini kalian pindahin, itu harus manual. Ini aku dulu waktu pas pakai IDM ya, sekarang udah aku install karena aku udah gak download lagi, udah itu udah masanya udah lewat teman-teman. Jadi aku makainya Adobe sama Edge. Nah ini Adobe paling bahaya teman-teman. Dia ini aku gimana ya, aku kan pakai After Effects, kemudian ada Adobe Premiere, sometimes juga ada Adobe Illustrator. Nah default chatnya itu ditaruh di C. Kamu tahu After Effects nggak? Video 5 menit itu chatnya bisa sampai 60 GB loh kalau kalian tahu. Makanya kan ya itu setelah nafas saya bayangin, tiap kali kita main 60 GB masuk ke sana, 60 GB masuk ke sana. Satu project, 2 project, 3 project, 4 project habis ya sebenarnya. Nah itu makanya aku letakkan dia di HDD. Kenapa di HDD? Terus saya pertanyaan, itu bisa menghandle nggak? Itu bisa teman-teman. Jadi HDD itu sudah cukup mumpuni. Nah kalian videonya masih 1080p, ini aku biasanya edit yang 1080p yang 2K itu, yang paling rendahnya. Kemudian dengan FPS 60 itu udah sangat cukup. FPS 60 cukup banget. Jadi
kalau nggak salah tuh aku ngedit durasi videonya di channelnya Persepsi itu sekitar 16 menit maksimal, paling lama yang pernah aku edit 16 menit, dan itu cachingnya paling maksimal di angka 70, dan 70 itu masih nyandak sebenarnya. Ini kan aku cache-nya 89 nih, ringnya 89, ini baru kepake berapa yang update, baru 1 GB, berarti kan ada 90 kan, cukup kan sebenarnya. Jika nanti yang lain-lain ini misalkan nggak perlu nih bisa di delete. Ini aku memang lagi tak pindahin nanti yang lain-lain ini tak pindahin. Nah, jadi kayak gitu. Sama project, defaultnya project itu umumnya tuh DC. Jadi kalian memang harus kreatif sih. Jadi misalkan kalian menerima Windows atau komputer baru, ya minimal maulah ada usaha untuk mengetahui hal ini. Kan ini sederhana tapi membantu kalian buat apa ya, lebih efisien ke depannya. Bayangkan kalau misalnya kalian manut aja ikut taruh di semua, naruh di dokumen semua, apa nggak berat itu komputer? Kalian naruh project di C, Windows yang naruh caching di C, semuanya writing, reading di C semua, ya jeblok lah di sana. Nah kita bagi-bagi teman-teman. Makanya aku nyaranin minimal 2 SSD sama HDD. Kenapa aku milih HDD sebagai tempat caching? Dia dari segi apa ya, long life-nya itu lebih lama, pengalaman itu lebih lama. Aku masih trauma yang karena yang tim elite yang 25 juga itu cuma 2 tahun. Ya memang garansinya 5 tahun sih, cuman garansinya 3 tahun, 3 tahun, tapi udahlah, nggak males ngurus ginian tuh, gimana ya, udah tinggalin aja lah, cari yang lebih murah aja. Tapi kita ngakalin seperti contohnya aku pakai Apacer, alhamdulillah ini udah jalan 1,5 tahun. 1,5 tahun Apacer. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Nah untuk Adobe juga sama, jadi aku pindah juga ya seperti yang tadi di folder tadi, itu jadi aman. Jadi kalau aku ngedit itu lancar. Tes ya, ini aku pakai Adobe Premiere. Ini buat kalian, aku pengen nunjukin aja, jadi bener ini loh, aku pakai Premiere cuman pakai HDD, cache-nya untuk di 122 GB udah cukup sebenarnya, standar lah buat kalian gitu kan. Ini yang apa namanya, yang bakso ya, ini masih dalam pengerjaan, belum rilis juga. Ini berarti ada apa ya, ada bocoran ini berarti. Bocoran ya, SSD kan kita ini ya, kita kelihatan dari digit sumber jauh gitu. Lancar tuh. Ini HDD nya lihat itu. Oh 4%. Oke, ini ada musiknya nanti dah. Ini ada musiknya teman-teman. Ada musiknya dulu karena nanti aku punya background musik sendiri yang lain. Asik. Nah itu jadi seperti itu teman-teman. Jadi lancar, tetap lancar. Jadi nggak masalah. Tapi ya traffic SSD-nya lebih sedikit toh. Nah ini kita ngebantu dia. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Pertama kalau untuk Edge, Chrome juga sama. Tekniknya seperti itu. Pakai polisi tadi. Terus ya biasanya mungkin direkturnya beda ya kalian. Kan tetap di software. Policy nanti mungkin kalian buat aja Google Chrome gitu kan. Atau nanti tak buat video yang lain untuk Chrome ya, misalnya kalian butuh ya, tinggal request aja di kolom komentar misalkan kalian perlu, atau kalian googling juga banyak sih mas, tanpa harus aku buat video untuk yang Chrome juga, karena kebetulan memang aku pakainya Edge gitu teman-teman, aku nggak mau pakai banyak-banyak, toh juga engine sama Chromium. Nah jadi seperti itu. Oke, thank you banget sudah menonton. Jangan lupa untuk mengisi komentar jika dalam penyampaiannya saya ada yang kurang atau tidak berkenan, itu masukan buat saya masih banyak. Jangan lupa untuk like jika kalian suka video ini dan subscribe untuk mendapatkan informasi atau video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.